What's up movie lovers, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama gua Jaka Warna di konten alur cerita film. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke movie lovers, alur cerita kali ini akan bercerita tentang film horor Thailand yang berjudul Coming Soon yang dirilis pada tahun 2008 lalu. Film ini menceritakan tentang kisah nyata seorang wanita yang bernama Chaba yang terpukul dan kesepian karena kematian anaknya. Untuk mengobati kesepiannya, dia selalu menculik anak kecil, lalu mata anak itu dicongkel agar tidak bisa melihat dan ketakutan saat melihat mukanya. Adapun dua pemeran utama dalam film ini yaitu Shen, seorang pembajak film, dan mantannya yang bernama Som. Lalu, seperti apa cerita selengkapnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Selamat menyaksikan. Pada awal adegan, tampak seorang anak kecil yang baru terbangun. Ia terkejut karena di sampingnya ada anak kecil juga yang wajahnya berdarah dan tidak ada matanya. Lalu pintu pun terbuka, tampak seorang nenek-nenek dengan muka yang sangat mengerikan masuk ke ruangan itu dengan membawa pisau di tangannya. Ia mencari anak itu. Anak itu bersembunyi di dalam lemari. Ketika nenek itu membukanya, anak itu mendorongnya dan berhasil lari melalui sebuah lubang. Namun naas, bajunya tersangkut hingga ia diseret lagi oleh nenek itu sampai pingsan. Ketika sadar, ia sudah terikat di sebuah meja makan bersama anak-anak lain yang tidak ada matanya dan mengeluarkan darah. Diketahui nenek itu bernama Chaba. Tampak warga berhasil menemukan ruang rahasia di mana Chaba mengumpulkan anak-anak kecil, kemudian dicungkil matanya agar tidak takut melihatnya. Dia menganggap mereka adalah anaknya. Padahal anaknya sudah lama meninggal. Warga pun tampak geram hingga menggores dahi dan mulutnya dengan pisau. Kemudian mereka menggantung Chaba di rumah itu. Scene pun berpindah, namun itu adalah adegan sebuah film di sebuah bioskop. Seorang kru tampak keluar dan menemui sang produser sutradara film tersebut yang sedang duduk merokok di tangga darurat. Sang sutradara mengatakan bahwa sebenarnya ia ingin mengganti adegan di mana Chaba digantung. Ketika wanita itu ingin balik ke studio, ia tampak melihat sosok Chaba yang masuk ke studio. Ia pun masuk. Ketika ia menoleh ke belakang, tampak sosok Chaba yang tergantung di depan lampu proyektor studio itu. Scene berpindah mundur, tampak seorang pria yang bernama Shen. Ia bekerja di bagian pemutaran film. Temannya mengatakan bahwa akan ada film baru yang akan tayang, namun Shen tampak tidak tertarik. Tapi ternyata Shen dan Kak Yod berniat untuk membajak film tersebut dengan menukar sementara isi kotaknya agar tidak mencurigakan. Shen takut akan menjadi masalah, namun Kak Yod langsung memberikan setengah uang dari pembayarannya. Ketika di ruang loker muncul seorang wanita yang bernama Som. Ia tampak bersikap dingin kepada Shen. Tampak Shen sedang memutar video tersebut, sementara Kak Yod merekam untuk membajaknya. Shen melakukannya karena ia butuh uang untuk menebus jam milik Som yang ia gadaikan ketika menjadi pecandu narkoba. Itulah penyebab putusnya hubungan mereka. Shen pun ketiduran dan ketika bangun sudah hampir jam 7 pagi. Namun, Shen tidak melihat Kak Yod di studio itu. Ia malah menemukan kamera handycam yang tertinggal. Ketika Shen memutarnya, kameranya dalam posisi terjatuh dan melihat Kak Yod sedang ketakutan dihantui Chaba. Shen pun mencoba pergi ke rumah Kak Yod. Begitu masuk, ia tidak menemukannya dan melihat jejak kaki yang berasal di dalam lemari. Namun ketika dibuka, ia tidak menemukannya.
Saat melihat rekaman itu lagi, ada adegan di mana menampilkan jejak kaki yang berasal dari lemari itu juga. Ia pun mencoba menghubungi Kak Yud lagi. Tiba-tiba temannya menelepon dan berkata bahwa hantu Caba kembali dan akan membalas dendam. Namun, Shen tampak kaget ketika melihat Kak Yod berada di film tersebut dalam keadaan mata yang sudah tercongkel dan tewas. Ketika di rumah, Shen mencoba menghubungi Som namun tidak bisa. Lalu ia mendengar suara air di dalam kamar mandi. Ia pun mencoba mengeceknya dan melihat ada jejak kaki Caba. Di balik tirai bathtub, ia melihat Chaba sedang menyisir rambut tipisnya. Shen pun memberanikan diri untuk membukanya, namun ia menghilang. Hanya tertinggal sisirnya bersama rambut yang sudah memutih. Keesokan harinya, Shen diminta tolong untuk mengangkat poster film itu. Kala itu, ia baru tahu bahwa film itu diangkat dari kisah nyata yang sangat mengerikan. So melihat handycam Pak Yod yang tertinggal di ruang proyektor. Akhirnya, So mengetahui perbuatan Shen yang membajak film. Shen tampak marah dan mengatakan bahwa Kak Yod sudah mati, dan hantu di film tersebut adalah nyata adanya. Adegan menampilkan Shen diganggu oleh hantu Caba, dan ketika terjebak di dalam lift, dari arah belakang ada sosok Caba yang tergantung. Ketika berhasil membuka liftnya, ia dikagetkan dengan penampakan hantu Caba di depannya. Ia pun kejang-kejang karena ketakutan. Som menemani Shen di kamarnya sambil mencari informasi mengenai film tersebut. Ada yang mengatakan bahwa jasad Caba belum ditemukan dan menyarankan pergi ke rumah asli Caba. Keesokan harinya, mereka berdua pergi ke desa tersebut dan berhasil menemukan rumahnya. Mereka mencari ruang rahasia di rumah itu. Tiba-tiba Shen terjatuh ke ruang bawah tanah, dan itulah ruang rahasianya, lengkap dengan bekas tali yang masih tergantung. Lagi-lagi hantu Caba mengganggunya. Ia menyerupai Som. Ia berusaha melepaskan tangannya dari hantu Caba sampai akhirnya ia pingsan. Lama, Som pun datang bersama warga dan membuka pintu rahasia itu. Ketika di rumah sakit, kala itu dokter mengatakan bahwa Caba tidak mati. Beruntung, polisi sempat menyelamatkannya. Namun, warga tidak tahu dan menganggapnya sudah mati. Kini Caba berada di rumah sakit jiwa. Wajahnya pun tidak menakutkan yang selama ia bayangkan. Ternyata ia sadar bahwa yang ia lihat selama ini adalah wajah aktris yang memerankan sebagai Caba di film tersebut. Rumah produksinya pun sudah tampak kosong. Di rumah itu, Shen menemukan rekaman behind the skin saat Caba digantung. Terlihat ia harus melakukan beberapa kali take karena aktingnya kurang menjiwai. Dan pada akhirnya ia pun bisa. Sang sutradara pun senang karena aktingnya. Namun tidak ada yang menyadari bahwa tali pengamannya putus dan menyebabkan ia benar-benar mati tergantung. Mereka pun sudah mulai sadar namun terlambat. Ia sudah mati. Shen memberitahukannya kepada Som dan melarang untuk menonton filmnya, karena siapa yang menontonnya akan mati. Kemudian Shen pergi ke bioskop untuk menggagalkan film itu, namun ia dihadang oleh pria yang menyuruhnya untuk membajak film. Shen pun berhasil membawa pita film dan posternya dan membakarnya di sebuah ruangan. Ketika keluar dari ruangan itu, ia bertemu kembali dengan pria yang tadi dengan ucapan yang sama. Seperti waktu berputar kembali. Shen pun akhirnya putus asa dan melari ke ruangan monitor. Di monitor, ia melihat adegan di mana Caba digantung. Shen kala itu melihat Som masuk ke salah satu studio kosong. Padahal, Som baru saja tiba untuk menyusul Shen. Tiba-tiba hantu Caba datang dan mencekiknya karena
merasa semua orang ingin melihatnya mati. Shen pun lari dari kejaran hantu Chaba dan masuk ke sebuah ruangan di mana tempat lokasi syuting Chaba. Som masuk ke studio dan melihat Shen berada di sebuah scene film tersebut. Shen melihat jasad Kak Yod, ia pun sudah tampak pasrah, dan Som harus melihat hantu Chaba mencongkel mata Shen. Di akhir scene, tampak di hari pertama pemutaran film tersebut, penonton sangat antusias sekali. Studio pun tampak sudah penuh. Setelah selesai menonton, pasti kalian sudah bisa menebakkan apa yang akan terjadi. Dan film pun selesai. Nah, buat kalian, para pecinta film horor, film yang satu ini sangat recommended banget untuk ditonton ya. Oke, movie lovers, itu dia alur cerita untuk film kali ini. Jika kalian suka dengan konten ini, silahkan di like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa di subscribe juga ya. Dan tetap nyalakan notifikasi loncengnya, agar movie lovers tidak ketinggalan dengan updatean video alur cerita film selanjutnya. Gua Jaka Warna, see you on my next video.